Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NP Food Farm, channel yang membahas tentang perawatan burung murai batu dan burung kicau lainnya. Nah, di kesempatan kali ini NP Food Farm membahas masalah throttle gambling ya. Ini throttle gambling lagi booming nih di dunia kicau mania ya. Nah, NP Food Farm mau ngebahas apa itu throttle gambling ya. Dan katanya throttle gambling itu 100% betina. Bener apa enggak ya? Nah, saya mau bahas itu. Tapi sebelum saya mulai video, teman-teman yang belum subscribe atau baru bergabung bisa subscribe ya. Biar teman-teman mana semua bisa mengikuti video-video terbaru dari NP Food Farm dan mendapat ilmu-ilmu gratis dari NP Food Farm. Nah, langsung saja ya nih basa-basinya. Apa itu throttle gambling? Throttle gambling ya. Gambling itu sering dipakai para pedagang-pedagang ya. Khususnya pedagang burung throttle murai batu. Kenapa dipakai istilah gambling? Nah, gambling ini kan dia jenis kelaminnya itu enggak ya. Enggak ada jenis kelamin lah istilahnya dia itu. Antara betina dan jantan tuh enggak ada jaminan. Makanya dikasih istilah gambling. Tujuannya itu ya. Para pemula ya, mohon maaf nih ya, yang beli rata-rata pemula, 94% itu pemula semua yang beli throttle dengan istilah gambling. Nah, sebenarnya mereka sudah tahu, sudah dapat info kalau gambling itu mayoritas betina atau 99,9% itu betina. Nah, mereka tuh biasanya tergiur harga murah. Biasanya 500, 600, nah itu sudah dapat murai batu. Biasanya murai batu kan kalau jantan tuh masih di atas 1000 up ya. Biasanya 1500 sampai 2000 tuh yang paling murah. Nah ini dijual cuma 500 sampai 450 ada tuh. Nah mungkin mereka ini cari cari keberuntungan lah. Nah siapa tahu dapat jantan. Nah itu mungkin, mohon maaf para pemula kan mikirnya gitu. Tapi untuk pedagang itu 99,90% betina, nggak ada yang jantan. Meskipun warnanya hitam-hitam, agak hitam ya, itu rata-rata betina. Nah, saya sarankan buat pemula mending beli langsung yang jaminan jantan. Harga inilah agak tinggi, yang pasti udah dapat jantan ya. Dan ini kita nggak ragu lagi, nggak kayak ngelotre ya. Kita beli murah-murah, kita rawat, dikira jantan, ternyata betina. Nah, pasti kecewa. Udah rugi pakan, rugi waktu, dan lain-lain. Ya, mending kita beli yang sudah positif jantan yang harga 1.500 sampai 2.000. Nah, jadi untuk, mohon maaf pemula, saya sarankan jangan beli gambling ya. Karena rata-rata orang yang beli trotolan yang istilah gambling itu rata-rata pemula semua. Mohon maaf nih ya, rata-rata pemula. 99,9% itu pemula untuk yang beli gambling. Untuk para ini ya, yang mohon maaf yang udah kicau mania, yang sudah lama di kicau mania, sering rawat burung, dia nggak bakalan beli gambling. Pastinya dia beli yang udah jaminan jantan. Harga beda dikit, tapi udah pasti jantan. Nah, untuk mohon maaf nih untuk para pemula yang ini pengen aji mumpung beli gambling ya, siapa tahu ada yang jantan ya, ada yang pembeli atau yang pembeli, mohon maaf, penjual atau pengepulnya ini hilaf. Nah, ini saya berikan sedikit tips untuk memilih throttle ya yang mendekati jantan. Nah, yang mendekati jantan nih, nah meskipun bulunya kayak ini nih ya, throttle-throttlenya gede-gede, nah kayak ini, nah ini belum pasti jantan ya. Throttle gede belum pasti jantan. Nah, yang mendekati jantan gimana kalau kita ngombyok banyak tuh? Nah, untuk ini ya, ciri-cirinya ya, ini ciri-cirinya nih. Nah, ini teman-teman kicau mania perhatikan nih, dua throttle ini nih. Nah, dua throttle ini betina ya. Nah, meskipun totalnya banyak
Ini, nah ini jantan nih, semua jantan nih, yang kecuali yang paling kiri ini betina nih. Nah, meskipun ada bintik totalnya yang agak gede, nah yang coklatnya agak gede, nah ini betina ini. Nah, betina ya, yang pasti warnanya kusam, itu udah umum ya. Kalau di gambling itu biasanya hitam-hitam betinanya. Nah, ini nih hitam-hitam kayak ini nih betinanya nih. Nah, untuk betina hitam gimana ciri-cirinya? Nah, untuk ciri-cirinya betina yang hitam. Betina hitam itu ciri utamanya kepalanya agak pipih ya. Beda dengan jantan. Kalau jantan kepalan cepak. Dan paruh bawah itu biasanya kalau betina itu agak pudar. Kalau jantan tuh mengkilap ya. Meskipun agak putih tapi dia mengkilap. Tapi kalau betina dia putih nggak mengkilap ya. Paruh bawahnya ya. Nah itu ciri utama tuh. Nggak bisa dibohongi itu. Kasus jantan dia mengkilap. Nah untuk paruh tebel ya. Kalau betina itu pasti tipis. Nah teman-teman kicau mainnya harus ini ya, harus jeli. Biasanya kan ada tuh yang di kios-kios ada yang jaminan jantan disendirikan tuh di kotak-kotak. Yang gambling dicampur kayak ini nih. Nah kalau ini mudah nih, udah ketahuan jantannya kayak ini dua ini. Nah kalau gambling kan sama semua. Jadi teman-teman harus teliti ya. Usahakan lihat dulu postur yang jantan, jaminan jantan ya. Terus habis itu sampean lihat ini yang gambling tuh. Nah pasti udah tahu perbedaannya ya. Nah itu di situ teman-teman cumannya bisa milih tuh mana yang hampir mendekati jantan. Nah itu biasanya ya, perbandingan cukup itu aja. Tapi ciri utamanya paruh bawah kalau betina itu agak kusam pudar. Nah itu biasanya betina. Kalau kusam pudar, kalau kusam tapi mengkilap, putih tapi mengkilap itu bisa jantan. Ya kalau pudar tuh betina, nggak mengkilap tuh betina. Meskipun dia sama-sama hitam ya. Nah itu cara membedakannya. Untuk suara yang pasti betina itu agak ini ya, ada treble. Hir. Nah itu ciri utama ya. Untuk jantan biasa suara ngor, ngor. Nah agak ngebas dikit. Nah itu udah pasti jantan. Dan sedikit tips dari Advert Farm. Untuk mohon maaf untuk para pemula, usahakan jangan beli gambling ya. Nanti pasti ujung-ujungnya kecewa. Biasanya dirawat ini ya, bayinya jadi jantan harga murah. Nah selesai jadi betina pasti kecewa ya kan. Nah mending beli yang agak mahal tapi udah pasti jantan. Nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.